Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi Qurani, cerdas dan berkarakter, selamat pagi. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang soli dan solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita masih dalam nuansa kemerdekaan, sehingga Bu Guru harap semuanya bersemangat 45 untuk memulai hari yang baru di pekan ini. Sudah siap belajar kan anak-anak Bu Guru semuanya? Tentunya tadi pagi sudah mandi dan sarapan kan? Oke deh, untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoalah yang sungguh-sungguh ya nak, berharap semoga Allah memberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran hari ini. Mari angkat kedua tangan kita, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah soli-solihah, hari ini Bu Guru akan membahas soal-soal sebagai persiapan soli-solihah dalam menghadapi penilaian harian 1 matematika yang akan dilaksanakan insya Allah pada pekan depan. Semoga soli-solihah bisa siap dan mantap mengikuti penilaian harian 1. Soal-soal berdasarkan materi tentang bilangan bulat yang telah kita pelajari dan nanti ditambahkan dengan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat yang merujuk kepada KD 3.1 dan 4.1. Sehingga setelah menyaksikan video pembelajaran hari ini, Bu Guru harap Ananda semua mampu yang pertama membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, yang kedua menjumlahkan bilangan bulat dengan bantuan garis bilangan maupun tanpa bantuan garis bilangan, yang ketiga melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, yang keempat melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat, yang kelima menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Baiklah, mari kita ke pembahasan soal yang pertama tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Contoh soal 1, berilah tanda pembanding lebih kecil atau lebih besar yang tepat di antara dua bilangan berikut. Yang A, negatif 1, titik, 3. Yang B, negatif 2, titik, negatif 5. Baiklah Bu Guru bahas. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar bahwa bilangan semakin ke kanan pada garis bilangan nilainya semakin besar, dan semakin ke kiri suatu bilangan pada garis bilangan nilainya semakin kecil. Nah, untuk yang A, negatif 1 letaknya lebih kiri dari 3, berarti negatif 1 lebih kecil dari 3. Untuk yang B, negatif 2, titik, negatif 5. Nah, negatif 5 kita tulis dulu, dia berada di sebelah kiri negatif 4. Oke, negatif 2, titik, negatif 5. Negatif 2 kan lebih kanan dari negatif 5, berarti negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Contoh soal nomor 2, urutkanlah bilangan-bilangan negatif 3, 2, 1, negatif 4, dan 5 dari yang A terkecil, B terbesar. Mari kita bahas. Sama dengan berpedoman kepada semakin kiri letak suatu bilangan, pada garis bilangan nilainya semakin kecil dan semakin kanan letaknya maka nilainya semakin besar. Maka mana yang letaknya paling kiri dari negatif 3, 2, 1, negatif 4, dan 5? Ya benar, negatif 4 yang paling kiri, kemudian negatif 3, kemudian 1, 2, kemudian 5. Nah, kemudian untuk yang B yang terbesar, diurutkan dari yang terbesar, berarti yang dari paling kanan yaitu 5, kemudian 2, 1, kemudian negatif 3, dan yang terakhir negatif 4. Selanjutnya kita ke pembahasan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Contoh soal 1. Dengan menggunakan garis bilangan, tentukanlah hasil dari negatif 1 dikurang 4.
Baiklah, pertama-tama kita ingat terlebih dahulu aturan dalam penjumlahan dan pengurangan dengan garis bilangan. Yang pertama, gerak dari 0 dan hadap kanan. Selanjutnya, jika penjumlahan artinya arah tetap, pengurangan artinya balik arah, positif artinya maju, dan negatif artinya mundur. Selanjutnya, kita harus benar dalam membaca soal. Soal kita yaitu negatif 1 dikurang 4. Bukan negatif 1 negatif 4 ya. Nah, mari kita kerjakan. Baiklah, pertama-tama yang kita lakukan yaitu bergerak dari 0 dan menghadap ke arah kanan. Mari kita gambar bebek kita dan kita hadap ke kanan. Bebeknya hadap ke kanan. Oke, sudah menghadap ke kanan ya. Kemudian soal kita negatif 1. Negatif berarti artinya mundur. Berarti kita bergerak mundur. Kalau mundur berarti dia geraknya ke belakang ya, ke belakangnya bebek. Berarti kita mundur sebanyak 1. Mari kita mundur 1. Sampailah kita di negatif 1. Oke, selanjutnya setelah negatif 1 soalnya dibaca dikurang. Nah, dikurang artinya balik arah. Balik arah nih, kita gambar bebek kita tadinya hadap kanan, sekarang hadap kiri. Mari kita gambar yuk. Oke, hadap kiri. Nah, sekarang bebeknya sudah hadap kiri. Setelah itu apa lagi? Setelah dikurang 4. Berarti 4 di sini positif ya. Positif artinya maju. Jadi bebek kita maju sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Sampailah kita di negatif 5 ya. Oke, jadi hasil dari negatif 1 dikurang 4 itu hasilnya negatif 5. Contoh soal 2, tentukanlah hasil dari operasi hitung berikut. Yang A, 2 ditambah negatif 5, yang B, negatif 3 dikurang 6. Oke, ini penjumlahan dan pengurangan, tapi dapat kita kerjakan dengan cara cepat ya. Nah, aturannya yaitu, jika ada tanda berdekatan, ubah menjadi satu tanda. Jika jenis sama, berubah menjadi jumlah. Jika jenis berbeda, berubah menjadi kurang. Selanjutnya, langkah kedua, lihat tanda bilangannya. Jika jenisnya sama maka dijumlahkan, jika jenis berbeda maka angka yang besar dikurang angka kecil. Langkah ketiga, tanda hasil ikut angka yang besar. Nah, sekarang mari kita kerjakan yang A. Yang A ada 2 tanda yang berdekatan, yang ini nih. Nah, berarti yang berdekatan itu jenisnya ternyata berbeda, maka berubah menjadi negatif, sehingga 2 ditambah negatif 5 berubah menjadi 2 dikurang 5. Lanjut ke langkah kedua, lihat tanda kedua bilangan. Nah, tanda di depan 2 positif, tanda di depan 5 negatif. Kurangnya kita baca negatif ya untuk cara cepat. Ini tidak boleh dilakukan ketika kita mengerjakan dengan garis bilangan. Oke, ternyata jenis berbeda ya, positif dan negatif. Maka angka yang besar dikurang angka yang kecil. Angka yang besar 5, yang kecil 2. 5 dikurang 2, 3. Lanjut ke langkah ketiga, menentukan tanda hasil. Tanda hasil ikut angka yang besar. Angka yang besar kan tanda di depannya negatif, berarti hasil kita ikut negatif. Jadi 2 ditambah negatif 5 hasilnya sama dengan negatif 3. Sekarang kita kerjakan yang B, negatif 3 dikurang 6. Tidak ada 2 tanda yang berdekatan, maka kita langsung ke langkah yang kedua. Lihat tanda kedua bilangan. Oh, ternyata sama-sama negatif. Di depan 3 negatif, di depan 6 negatif. Berarti jenis sama kita jumlahkan angkanya. Jadi 3 ditambah 6 jumlahnya 9. Lanjut ke langkah ketiga, tanda hasil. Nah, lihat angka yang besar 6 di depannya negatif. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 9. Pembahasan soal selanjutnya yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tentukanlah hasil dari operasi hitung berikut. Ada A, B, C, dan D. Baiklah, dalam perkalian dan pembagian, kata kunci yang harus diingat yaitu jenis sama hasil positif, jenis beda hasil negatif. Nah, yang dimaksud jenis ini adalah jenis kedua bilangannya ya. Mana nih antara A, B, C, dan D yang jenis kedua bilangannya sama? Ya, yang B dan D kedua bilangannya sama-sama negatif, maka ini nanti hasilnya akan positif.
Untuk A dan C, dia jenisnya berbeda. Ada yang positif dan negatif. Sehingga untuk A dan C nanti hasilnya akan negatif. Kita sudah dapat tanda hasilnya, tinggal kita cari angka dari hasilnya. Kita kalikan atau kita bagikan angkanya. Yuk, yang A 6 dikali 11 hasilnya 66. Yang B 2 dikali 3 6, yang C 8 dibagi 2 4, yang D 12 dibagi 4 3. Jadi hasil akhirnya yang A negatif 66, yang B positif 6 atau 6 saja, yang C negatif 4, yang D 3. Selanjutnya pembahasan soal tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Tentukanlah hasil dari operasi hitung berikut. 4 dikurang 6 dikali 5 dibagi negatif 2 ditambah 10 dibagi 5. Mari kita ingat urutan langkah pengerjaan dalam operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi yang pertama kali harus didahulukan yaitu yang pertama operasi di dalam tanda kurung. Selanjutnya setelah itu operasi perkalian dan pembagian. Apabila dia muncul berurutan, maka kerjakan dahulu yang lebih kiri. Baru yang terakhir adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Dan juga apabila muncul berurutan, maka kita kerjakan dahulu yang lebih kiri. Nah, mari kita kerjakan soalnya. Langkah pertama yang dikerjakan adalah operasi di dalam tanda kurung. Tetapi soal kita tidak ada operasi di dalam tanda kurung ya nak. Kalau negatif 2 ini merupakan dia satu bilangan saja. Jadi kalau operasi di dalam tanda kurung minimal ada 2 angka yang di dalam tanda kurung. Oke, lanjut ke yang kedua. Urutan yang kedua operasi perkalian dan pembagian. Oke, kita punya operasi perkalian dan pembagian. Kemudian ada yang berurut. Yang berurut itu maksudnya setelah kali langsung dibagi atau setelah bagi langsung dikali ya. Nah, yang ini yang berurut. Nah, apabila perkalian dan pembagian muncul secara berurutan, maka kita kerjakan dahulu yang lebih kiri. Jadi yang kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Nah, untuk pembagian yang belakang bisa kita kerjakan di langkah pertama karena dia tidak berurut ya. Jadi hasilnya setelah kita kalikan dan bagikan yaitu seperti ini. Angka 4-nya turun, tanda kurangnya turun, 6 dikali 5 kita kalikan hasilnya 30. Dibagi negatif 2-nya turun, tanda tambahnya turun. Nah, 10 dibagi 5-nya hasilnya 2. Nah, sekarang tersisa operasi pengurangan, pembagian, dan penjumlahan. Maka yang harus didahulukan yaitu operasi pembagian. Good job. Sehingga ini 4-nya turun, kemudian negatif 30 dibagi negatif 2 hasilnya positif 15. Nah, ini juga boleh caranya jika tanda kurang turun, kemudian 30 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 15 boleh. Nantikan dikurang ketemu negatif 15, nantikan berubah menjadi positif juga ya nak ya. Nah, kemudian terakhir tanda positif 2 turun ke bawah. Langkah terakhir penjumlahan semua nih. Yuk kita jumlahkan ya. 4 ditambah 15 hasilnya 19. 19 ditambah 2 hasilnya 21. Jadi hasil akhirnya 21. Masih semangat kan soli-soliha? Sekarang kita ke pembahasan soal bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal 1. Naura membeli 3 kotak bolpoin. Setiap kotak berisi 12 bolpoin. Bolpoin itu diberikan kepada adiknya 8 buah. Sisanya akan ia bagikan kepada 7 orang temannya. Berapa bolpoin yang diterima masing-masing teman Naura? Baiklah, mari kita selesaikan. Nah, ada berapa sih jumlah bolpoin yang dimiliki Naura? Dia beli 3 kotak, satu kotaknya ada 12 bolpoin, berarti jumlah bolpoinnya ada 3 dikali 12 sama dengan 36. Selanjutnya diberikan kepada adiknya 8 buah, maka sekarang sisa bolpoinnya yaitu 36 dikurang 8 sama dengan 28. Langkah selanjutnya setelah diberikan kepada adik yaitu dibagikan kepada 7 orang temannya. Berarti 28 dibagi 7 sama dengan
4. Jadi masing-masing teman Naura menerima 4 buah bolpoin. Contoh soal 2. Suhu udara di dalam lemari es mula-mula 4 derajat Celcius di bawah 0. Jika suhu udara di dalam lemari es itu naik 10 derajat Celcius, berapa suhu udara di dalam lemari es sekarang? Nah, mari kita selesaikan. Jadi suhunya mula-mula itu 4 derajat Celcius di bawah 0. Artinya suhu mula-mula itu negatif 4 derajat Celcius. Kemudian suhunya itu naik 10 derajat Celcius. Naik artinya dijumlah, ditambah 10 derajat Celcius. Jadi negatif 4 ditambah 10. Negatif 4 ditambah 10 hasilnya 6. Jadi suhu udara di dalam lemari es sekarang 6 derajat Celcius. Demikianlah pembahasan soal-soal. Semoga dapat membantu Ananda dalam mempersiapkan penilaian harian 1. Adapun kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini yaitu: yang pertama, untuk materi membandingkan dan mengurutkan pecahan, ingat semakin ke kanan suatu bilangan nilainya semakin besar, semakin ke kiri bilangan nilainya semakin kecil. Yang kedua, dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan, ingat kelima aturannya. Yang ketiga, dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa bantuan garis bilangan, diingat 3 aturan berikut. Yang keempat, untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat, ingat jenis sama hasil positif, jenis beda hasil negatif. Yang kelima, dalam operasi hitung campuran bilangan bulat, ingat urutan langkah pengerjaan. Yang terakhir, dalam menyelesaikan soal cerita, maka yang pertama kita harus memahami yang diketahui dan yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, mengerjakan sesuai urutan dalam cerita soal. Sampai di sini video pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya solih-solihah. Semangat, bersiap-siap PH1 ya. Marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.